Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, utamanya nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid. Padahal salat Isya berjamaah di masjid itu termasuk ibadah yang sangat berat, terutama bagi orang munafik. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid, tentulah mereka akan datang mengikuti salat jamaah Isya dan subuh, walaupun sambil merangkak. Dan setelah salat Isya kita bersama-sama juga melaksanakan kewajiban, yaitu thalabul ilmi, yang merupakan kewajiban setiap muslim selama masih lengkap akal dan nyawanya. Manusia yang beragama Islam selama masih ada nyawanya, masih normal akalnya, diwajibkan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian seperti ini, sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi dan menyesal di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling menyesal di hari kiamat nanti adalah orang yang mempunyai kesempatan untuk talabul ilmi, untuk mengaji, tapi dia tidak mau mengaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh seseorang, membunuh manusia. Qala ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa man yaqtul mu'minan, siapapun yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, ancamannya dari Allah sangat mengerikan. Yang pertama, fajazaa'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya. Membunuh orang mukmin dengan sengaja, diazab di neraka jahannam selama-lamanya. Bukan hanya dimasukkan neraka jahannam, tapi wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Ini masuk siksaan yang paling berat apabila dimurkai oleh Allah. Dan sebaliknya, nikmat yang paling agung di akhirat adalah mendapatkan ridho Allah. Wala'anahu, bukan hanya dimurkai, dilaknat juga oleh Allah. Allah melaknatnya.
wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan untuknya azab yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman surat Al-Furqan ayat 68, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, tidak menyekutukan Allah. Ini termasuk sifat-sifat ibadullah, ibadur rahman. Ayat sebelumnya, jauh sebelumnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Dan ibadullah, hamba-hamba Allah yang sejati, itu di situ di dalam ayat sebelumnya ada banyak kriterianya. Antara lain kriterianya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak menyembah, tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kalau ada yang dikecualikan itu maksudnya gimana? Dengan hak. Membunuh orang karena dia sebagai petugas, sebagai al-tuju, sebagai petugas yang di pengadilan, tugasnya untuk melaksanakan hukuman mati bagi orang yang melakukan dosa-dosa yang menurut Islam harus dihukum mati. Misalnya zina, sudah pernah menikah, sudah berkeluarga, berzina, hukumannya rajam, ya, dilempari batu sampai mati. Membunuh orang, hukumannya juga hukuman mati. Atau merampok, membunuh juga, dipotong tangan dulu, kemudian dihukum mati. Wala yaznun, dan kriteria ibadur rahman, hamba Allah yang sejati adalah mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham, siapapun yang melakukan itu semua dosa-dosa tadi, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzab yaumil qiyamah, akan dilipat gandakan azab bagi mereka pada hari kiamat. Di orang yang menyebutkan Allah, yang membunuh, yang berzina, dosanya dilipat gandakan. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal dalam azab itu, muhanan, dan dihinakan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi dosa-dosa tadi termasuk yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tadi, kalau setelah itu dia bertobat, orang yang pernah berzina dia bertobat, tidak mengulangi lagi dengan taubatan nasuha, dan dia memperbaiki amalnya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki ibadahnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Oleh karena itu, min ajli dzalika, oleh karena itu. Karena apa? Ya.
Ini ayat ini sebelumnya adalah kisah tentang kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Karena zaman dulu kan belum ada manusia lain, yang ada hanya putra-putrinya Nabi Adam saja. Maka Allah SWT menghendaki atau menakdirkan Ibu Hawa itu kalau hamil melahirkan anak dampit, kembar putra putri dampit. Kemudian dinikahkan secara silang, kakak dapat adik, adik dapat kakak. Nah kebetulan ada yang tua itu namanya Qabil, adiknya namanya Habil. Kembarannya Qabil cantik, kembarannya Habil tidak cantik. Nah, karena silang, maka yang kakaknya si Qabil ini kakaknya dapat adiknya yang tidak cantik, Habil dapat bahyunya yang cantik. Qabil iri. Nah, Qabil tidak mau mengikuti aturan itu, maka dia akhirnya membunuh, ya, dengan apa? Dituntun oleh iblis, adiknya dibunuh. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Oleh karena itu kami tentukan, kami berikan ketentuan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa orang yang membunuh seseorang tanpa membunuh, jadi tidak membunuh orang kok dibunuh, au fasadin fil ardi, atau tidak melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nas jami'an, maka sama dengan membunuh manusia semuanya. Yang membunuh satu orang bagi Bani Israel dosanya sama dengan membunuh wong sak dunya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan siapa yang menghidupkan dan tidak mengganggu orang lain, maka dia dianggap berbuat baik kepada semua manusia. Kemudian ayat berikutnya surat At-Takwir ayat 8 dan 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika al-mau'udah, bayi yang ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ditanya dengan dosa apa mereka, atau dia dibunuh. Nah ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Termasuk Umar bin Khattab pernah melakukannya. Umar bin Khattab pernah membunuh putrinya yang sebetulnya sangat beliau sayangi, tapi karena tradisinya seperti itu, ya dia merasa malu punya anak perempuan. Kenapa kok malu? Padahal ibunya juga perempuan, ya, karena anak perempuan tidak bisa diajak perang. Dulu itu hobinya perang, tawuran. Seperti sekarang di daerah-daerah, beberapa daerah suka tawuran, berarti sama dengan orang jahiliyah pada zaman dulu. Maka dalam sejarah dikisahkan Sayyidina Umar pernah pada satu hari ada tamu beberapa orang di rumahnya, beliau tiba-tiba diam, kemudian menangis. Setelah menangis beberapa saat kemudian tertawa. Tamunya karena khalifah dan ya, tamunya nggak berani tanya. Akhirnya ada yang memberikan diri. Ya Amirul Mukminin, kenapa tadi saya perhatikan panjenengan nangis? Setelah itu terus tertawa, tersenyum. Kemudian beliau menjelaskan, saya menangis karena ingat dosa saya yang memalukan. Anak perempuan yang sebetulnya saya cintai, saya kubur hidup-hidup. Jadi saya kalau ingat itu nangis. Kemudian saya tertawa karena melihat kekonyolan saya dulu. Itu masih zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya, saya membuat Tuhan dari kurma, ya, saya bentuk
bentuk patung, saya letakkan di pojok rumah, saya sembah-sembah. Pada suatu ketika saya tidak punya makanan, ya Tuhan saja saya ambil sedikit-sedikit, akhirnya habis. Tuhannya dibuat sendiri, disembah-sembah sendiri, dimakan sendiri. Jadi aneh, lucu. Kalau ingat itu ketawa sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara, 7 hal, 7 perbuatan yang membinasakan. Fa dzakara qatl nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Di antaranya adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Siapa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya? Ya semua orang. Walaupun non muslim, kalau tidak dalam peperangan kita tidak boleh membunuh. Di luar peperangan, pada waktu-waktu damai, walaupun dia orang kafir tidak boleh kita bunuh. Apalagi orang kafir yang dilindungi oleh negara Islam. Ya, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Karena siapa yang menyakiti atau mengganggu dzimmi, dzimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan dia dilindungi oleh negara Islam dengan membayar pajak. Karena siapa yang menyakiti orang dzimmi, kafir dzimmi, berarti dia menyakiti aku. Islam itu sebenarnya seperti itu, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir kalau berkuasa biasanya umat Islam tertindas. Tapi orang kafir yang tinggal di negara Islam dipimpin oleh orang Islam yang soleh, mereka terlindungi. Ya, seperti ceritanya ketika Khalifah Umar bin Khattab, salah satu gubernurnya akan membangun masjid. Ada rumah seorang Yahudi, orang Yahudi miskin, rumahnya dibeli, tanahnya dibeli, tidak boleh untuk pembangunan masjid. Akhirnya dibongkar paksa, dipindah oleh gubernur, ya, atas perintah gubernur. Kemudian dia tidak terima, orang Yahudi tadi tidak terima, maka dia lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, saya ini orang Yahudi miskin, ya, rumah saya digusur oleh gubernur, saya minta keadilan. Apa kata Umar? Carikan tulang di tempat sampah. Loh, minta keadilan disuruh cari tulang. Piye maksudnya ya? Nah, akhirnya dia cari aja tanpa banyak tanya, cari tulang, dapat tulang dan diberikan kepada Sayyidina Umar. Oleh Umar tulang tadi dikorek pakai pedang. Seret. Dan ini berikan kepada gubernur. Tambah bingung dia. Karena piye ya, minta keadilan malah pulang-pulang dikasih tulang busuk, tulang kotor. Hanya di garis pakai pedang. Nah, kemudian diberikan kepada gubernur. Itu melihat, nah ini dari Khalifah Umar bin Khattab. Gubernurnya langsung gemetar, ya, gemetaran. Kemudian yang fondasi yang sudah dibikin disuruh bongkar semuanya, nggak jadi bangun masjid di sini. Tambah bingung lagi orang Yahudi tadi. Maksudnya gimana ini? Saya jadi bingung nih, Pak. Ya, jenengan menggusur rumah saya lapor pada Khalifah, malah disuruh cari tulang. Kemudian tulangnya digores pakai pedang, tak berikan jenengan malah ketakutan. Ini apa sebetulnya? Ini maksudnya saya dimarahin oleh Khalifah. Kalau saya teruskan maka saya akan jadi tulang seperti ini. Saya akan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi tadi begitu, Islam ternyata begitu ya, melindungi semua orang walaupun saja non muslim. Saya Yahudi kok dilindungi oleh Islam. Akhirnya dia malah masuk Islam dan tanahnya diwakafkan untuk masjid.
Wa qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dhamu 'indallah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar menurut Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jawabnya Rasulullah, apabila dosa yang paling besar adalah apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu hanya Allah toh, yang beri rezeki kamu Allah. Kenapa kamu mengambil Tuhan, menjadikan Tuhan selain Allah? Itu dosa yang paling besar. Qala tsumma ayyan, kemudian apalagi setelah itu? Qala an taqtula waladaka khasyata ayat amamaka. Yang kedua, apabila kamu membunuh anakmu karena kamu takut nanti mereka makan bersama kamu gak bisa beri makan dia. Ya, karena miskin, karena banget miskinnya, akhirnya anaknya dibunuh. Ya, karena takut nanti anaknya kelaparan, lebih baik bunuh saja. Ya, itu masuk dosa besar. Padahal yang beri rezeki Allah. Kadang-kadang rezeki itu memang kalau di dimasuk di akal-akal, dipikir kadang-kadang tidak masuk akal. Ada orang miskin, nggak punya pekerjaan, anaknya banyak, ya makan semua. Ya karena memang Allah telah menyediakan rezeki untuk semua makhluk ini. Bahkan ada cerita, nggak pernah saya ceritakan kalau belum di sini. Ada seorang pemuda dari keluarga istana, namanya Ibrahim bin Adham. Ya. Dia itu sebagai pemuda pemuda berdarah biru, dia suka berburu. Pada suatu ketika dia mau berburu, di tengah-tengah perjalanan di siang hari dia mau istirahat untuk makan siang. Dia gelar tikar, kemudian makanan dibuka, masih mempersiapkan yang lainnya. Tiba-tiba ada gagak, ada burung gagak hinggap dan mengambil rotinya. Wah, ini aneh ini, kalau burung gagak mengambil roti, nggak mungkin nggak ada burung gagak makan roti kan? Hanya diperhatikan terus, ternyata dibawa pergi. Dan oleh Ibrahim bin Adham, gagak tadi diikuti terus, diikuti akhirnya sampai naik ke gunung, diikuti sampai ke atas gunung. Diperhatikan dari jauh, akhirnya burung tadi turun. Nah, di situ ternyata ada orang yang bahasa Inggrisnya gembletak. Ya, ada orang yang di situ, gagak ini nyuapin orang yang tidak bisa bergerak di situ. Ya, dihinggap di dadanya, kemudian rotinya tadi dipatok-patok, kemudian disuapkan kepada orang tadi. Setelah rotinya habis, kemudian burung gagak terbang, Ibrahim bin Adham mendekati orang tadi. Pak, jenengan ini siapa? Kenapa berada di sini? Nah, kemudian dia cerita, saya ini adalah orang pedagang besar saya. 2-3 hari yang lalu saya dirampok, semua harta saya dibawa pergi oleh perampok. Kemudian saya diikat di bondo, dilempar di tempat sini. Dan sejak hari itu, 3 hari yang lalu, setiap hari ada gagak yang datang menyuapi saya makanan. Itu. Ya, sudah diikat saja. Allah mengirimkan gagak untuk menyuapi dia. Ada juga seorang alim juga dia ingin membuktikan kalau Allah
Allah berjanji memberi makan semua atau menyiapkan rezeki semua makhluk ini, kebenarannya seperti apa. Kemudian dia pergi ke satu gua, ya, di gua yang jauh dari pemukiman. Jadi situ belum lama, baru 1 hari atau 2 hari, tiba-tiba ada 2 orang yang lewat ke situ. Lewat ke situ, kebetulan merasa kecapean, kedua orang ini istirahat di dalam gua. Begitu masuk gua, heran, kaget, ada orang di sini, ini siapa ini? Ditanya diam aja. Ya, karena memang ingin membuktikan rezeki ditanggung oleh Allah. Ditanya diam, dia apa-apa diam, tidak bergerak. Akhirnya orang 2 ini berbisik, ini mungkin dia udah lama di sini, nggak pernah makan sehingga dia nggak bisa bicara. Ya. Karena kelaparan. Ya kita suapin yuk. Disuapin, nggak mau buka mulutnya. Akhirnya dipaksa dibuka mulutnya, disuapin. Nah, setelah itu baru dia membuka matanya dan bercerita, sebetulnya saya baru beberapa hari di sini dan saya belum lapar banget. Saya ingin membuktikan bahwa Allah benar-benar menyediakan rezeki untuk hambanya, dan ternyata betul. Saya baru di beberapa hari di sini, panjenengan sudah kesini menyuapi saya, bahkan memaksa saya untuk makan. Maka dari itu orang yang membunuh anaknya, apalagi ya, membunuh anaknya termasuk yang walaupun belum lahir, aborsi, yang termasuk dosa besar. Qala tsumma ayun. Nah, orang tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilata jarika. Kemudian yang ketiga adalah dosa besar yang ketiga, apabila kamu menzinai istri tetanggamu sendiri, ya, tanggone dewi diselingkuhi. Ini masuk dosa yang sangat besar. Kemudian Allah menurunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ayat tadi surat surat Al-Furqan, ya, yang sudah saya bacakan. Al-Furqan ayat 68. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Idzal taqal muslimani, apabila 2 orang Islam bertemu, bi sayfayhima, masing-masing membawa pedang, membawa golok, membawa celurit. Fal qatil, maka yang membunuh, wal maqtul, dan yang dibunuh, kedua-duanya finnar, di neraka. Faqila ya Rasulullah hadzal qatil fama bal maqtul. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh sudah jelas dia membunuh orang Islam, ya yang terbunuh gimana? Yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Padahal dia dibunuh. Qala li annahu kana harisan ala qatli sahibi. Kata Rasulullah, karena dia berambisi untuk membunuh saudaranya. Walaupun dia terbunuh, enggak sempat melukai orang yang membunuhnya, tetap dia sama saja dosa besar. Kecuali kalau dalam rangka membela diri. Ya, orang misalnya ada penjahat masuk rumah mau merampok atau mau mengganggu istrinya atau anaknya, kemudian dilawan oleh yang punya rumah, kemudian dibunuh oleh penjahat tadi, maka karena dia dalam rangka membela diri atau membela keluarganya, membela hartanya, ini termasuk mati syahid. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Karena siapa yang terbunuh karena membela dirinya, membela keluarganya atau membela hartanya,
dia matinya mati syahid. Di syahid akhirat masih tetap diurus nasabnya biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tanya nanti di dalam kubur akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wilin. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma wa asabiyatin aw talabi dunya aw riasatin aw ulwin. Sebelum itu tadi kalau ada dua orang Islam saling membawa senjata tajam, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama dosa besar, sama-sama di neraka. Tapi ada sahabat yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Karena yang dibunuh pertama yaitu Sayyidina Hamzah, yang bunuh budak Al-Wahsy waktu itu masih kafir. Kemudian dia masuk Islam. Begitu masuk Islam kan dosa-dosanya hilang semua, habis dia diampuni oleh Allah. Walaupun yang dibunuh ini seorang sahabat Nabi, seorang yang sangat mulia, pembunuhnya akhirnya diampuni oleh Allah, masuk Islam dan sama-sama masuk surga. Imam Abu Sulaiman rahimahullah mengatakan ini tadi kalau dua-duanya masuk neraka, innama yakunu idza lam yakuna yaqtabilan ala ta'wil. Kalau mereka tidak saling membunuh atas pentakwilan. Maksudnya gimana? Terusnya dulu. Innama yaqtatilani ala dawatin bainahuma. Mereka saling membunuh berdasarkan permusuhan. Adanya permusuhan di antara mereka, atau karena asobiyah, fanatik kelompok atau fanatik apapun, atau dalam rangka mencari dunia, mencari kejabatan. Nah ini kalau sampai terjadi bunuh-membunuh, dua-duanya masuk neraka, dosa besar. Fa amma man qatala ahlal baghi 'ala sifatil lati yajibu qitaluhum biha aw dafa'a an nafsi aw harimi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Adapun orang yang memerangi pemberontak, ya, ada orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah, kemudian pemberontak ini diperangi, padahal pemberontak orang Islam juga, ini tidak termasuk yang dianggap diancam masuk neraka. Atau orang yang membunuh karena membela dirinya, ada orang jahat membunuhnya, akhirnya malah penjahatnya yang terbunuh. Atau dalam rangka membela keluarganya, istrinya, tidak termasuk dalam kategori ini. Li'annahu ma'murun bil qitali lidzabi an-nafsi min ghairi qasidin bi qatl sahibi illa in kana harisan ala qatl sahibi. Karena memang orang itu kita diperintahkan oleh Allah sebagai pejabat pemerintahan, kalau ada yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah, maka diperintah untuk memerangi mereka. Wa man qatala baghiyan aw qati'an tariqil muslimin fa innahu la yahrisu 'ala qatlihi wa innama yadfa'u an nafsihi. Demikian pula orang yang memerangi penjahat atau perampok, pembegal, sebetulnya kan enggak ada niat untuk membunuh mereka, membunuh penjahat itu. Dia hanya membela diri, ternyata malah penjahatnya terbunuh, maka tidak dosa. Fa in tasabuka fa'anhu lam yat. Tapi kalau misalnya dia kabur, tidak dikejar.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum niqaba ba'din. Janganlah kalian semua kembali kafir setelah peninggalanku. Sepeninggalanku kalian jangan jadi kafir lagi, sehingga akhirnya saling membunuh di antara kalian. Ini pesan Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fit dima. Yang pertama kali akan diputuskan pada hari kiamat di antara manusia masalah pembunuhan. Kalau masalah ibadah, sholat, ya, yang pertama kali masalah ibadah yang di-tag dulu sholatnya. Sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Sholatnya tidak bagus, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, atau sholatnya salah-salah, tidak mengetahui mana rukunnya, mana sunahnya, ya, tidak memperhatikan tumaninahnya, maka amal-amal yang lain dianggap tidak baik. Nah, kemudian masalah-masalah kejahatan yang pertama kali dihisab adalah masalah pembunuhan. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh orang mukmin satu itu menurut Allah lebih berat daripada hilangnya dunia. Dunia ini lenyap, tidak ada masalah. Tapi orang membunuh orang mukmin satu orang itu lebih besar daripada lenyapnya dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laqiyallaha maktubun ala ainaihi ayisun min rahmatillahi ta'ala. Barang siapa yang membantu orang untuk membunuh seorang muslim, dia hanya membantu saja, menunjukkan atau meminjami senjata tajam, atau ada orang yang mencari, ditunjukkan dia lagi ini disembunyi, ditunjukkan sama orang yang menunjukkan walaupun tidak ikut-ikutan, tidak ikut membunuh, dia tetap laqiyallaha maktubun ala ainihi, akan bertemu Allah di antara dua matanya tertulis ayisun min rahmatillah, dia bosan, frustasi dari rahmat Allah. Ini hanya membantu, hanya dengan satu kalimat, satu kata. Apalagi kalau ikut-ikutan membunuh. Seperti beberapa bulan yang lalu, ya, di Bekasi, di Jakarta, Bekasi, ada seorang pemuda yang dituduh mencuri ampli masjid, ya, dipukuli, hanya disiram bensin dan dibakar. Masya Allah. Membunuhnya ada dosa, yang kedua membakar, ya, menyesat dengan api itu termasuk dosa yang sangat besar. Hanya Allah yang boleh menyesat dengan api, manusia tidak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzambin asallahu ayyghfirahu illa rajul yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam kafir tidak akan diampuni oleh Allah. Awi rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja dan tidak minta maaf, tidak bertobat. Nah, termasuk syirik kan, dalam ayat kan
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Itu artinya ketika seseorang berbuat dosa sampai meninggal belum taubat, itu dosa selain syirik dan selain membunuh orang, mungkin Allah memaafkannya. Tapi kalau dosa itu berupa syirik atau membunuh orang mukmin dengan sengaja sampai mati belum bertobat, Allah tidak akan mengampuninya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, demikian kajian malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari berbagai bentuk dosa besar. Yang di sini ada 73 dosa besar. Tasik wat 70 dosa besar. Tentunya kalau kita tidak pernah mengkajinya, ya tidak tahu apa saja sih dosa besar sampai begitu banyaknya, yaitu 70. Dan ini baru kita bahas 2. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kesehatan dan umur panjang kepada kita, bisa menyelesaikan pembahasan dosa-dosa besar ini sampai ke 70. Dan setelah kita paham, kita tahu, kita hindari, dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menghindari dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar, terutama yang besar. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan atau tutup langsung? Cukup ya? Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.